Selamat sore semuanya. Saat ini kita sedang di Desa Tanju, Kecamatan Manggilewa, Kabupaten Dompu, di rumah Ibu Rosdiana. Sekarang sedang bersama anaknya dan didampingi oleh Ibu Saida dari LSM Legalitas NTB. Berapa umur Rafa saat ini? 3 tahun. Umurnya 3 tahun ya. Nah, penyakit apa yang dialami oleh Rafa saat ini? Penyakit tumor. Tumor ya. Tumor ini tumor di kemaluannya atau di zakarnya? Iya, oh di situ ya. Oke. Sejak kapan Rafa ini mengidap penyakit tumor di buah zakarnya? Dari kecil. Dari kecil ya. Dari umur? 5 bulan. Kemana saja Rafa ini sudah dibawa berobat? Di rumah sakit. Oh, di rumah sakit Dompu. Iya. Terus dalam pengobatan itu bagaimana kata dokter pada saat itu? Kata dokter disuruh operasi saja, dia bilang. Habis itu Karena nggak ada biayanya. karena nggak ada biaya akhirnya. Iya, akhirnya diundurkan diri. Oh, artinya karena tidak ada biaya akhirnya pengobatan tidak bisa dilakukan. Iya. Ya. Mungkin ibu punya kartu, misalnya kartu Indonesia Sehat atau kartu BPJS, ada nggak sebelumnya? Belum. Punya ya. Sehari-hari Ibu Rosdiana ini kerjanya apa? Ladang. Oh, berladang, buruh tani. Buruh tani. Coba Ibu Rosdiana ceritakan. Suaminya kemana Ibu Rosdiana? Punya suami nggak? Nggak ada suami. Oh, Tinggal dari waktu hamil saya. terus? Terus saya melahirkan, nggak ada dia. Oh, pas melahirkan Rafa, suami sudah pergi, Iya. meninggalkan Ibu Rosdiana sendiri. Nah, sampai sekarang suaminya pernah balik ke sini nggak? Pernah balik ya. Terus? Terus cuman dia sebentar saja pergi lagi. Oh, pergi lagi. Iya. Sampai sekarang nggak pernah kembali. Enggak. Alasannya apa? Nggak dikasih tahu kenapa dia pergi. Enggak tahu alasannya. Oh, nggak tahu apa alasannya. Sehari-hari untuk menghidupi keluarga, memberi makan anak, termasuk untuk makan sendiri, itu Ibu Rosdiana dapat uang dari mana? Kerja sebagai Ladang. buruh tani Iya, di ladang. Iya, di ladang. Kalau buruh tani di ladang kan hanya sesekali saja pada saat-saat tertentu, pada saat tanam jagung, panen jagung, ya kan? Terus kalau tidak ada kegiatan di ladang, Ibu Rosdiana cari makan dengan apa? Kegiatannya? Ada di keluarga. Minta sama keluarga, Iya. Sama ibu saya. sama ibu. Iya, Iya. Jadi ibunya ada di sini juga? ada. Ada di sini. Terus Ibu Rosdiana tinggal di rumah ini sama siapa? Sama anak. Oh, sama berdua saja? Bertiga. Oh, bertiga. Iya. 2 anak sama Ibu Rosdiana. Iya. Anak pertama dari suami yang sekarang juga atau gimana ceritanya? Suami yang dulu. Suami yang Iya, yang pertama itu. yang pertama. Iya. Terus suami yang kedua dengan Rafa. Yang ketiga sama si Rafa. Oh, jadi Ibu Rosdiana ini punya 3 suami. Iya. Suami pertama dapat anak 1. Iya, 1. Terus suami pertama sudah kemana? Dia datang lihat anaknya juga nggak? Yang pertama enggak. Oh, enggak juga dia datang jenguk ya.
suami ketiga juga yang punya bapaknya si Rafa juga ini nggak datang juga. Nggak sama. Oh, terus yang membangun rumah ini siapa? Iya, suami yang kedua. Oh, suami yang kedua. Suami yang kedua kemana dia? Sudah punya istri dan sudah Oh, sudah punya istri. sudah nikah lagi. Ya. Ini kembali ke Rafa. Pada saat misalnya pernah nggak Rafa ini mengeluh sakit gitu? Ini Iya. kadang sakit, kadang enggak. Pada saat sakit bagaimana? Itu dia itu sering ada yang sebesar-besar di dalam ininya. Terus dia itu sakit, nggak bisa ngomong dia. Ya. Menangis. Nangis, hampir tidur dia ini. Terus ininya kempes. Kalau dia tidur. Kalau bangun besar. Oh. Apa harapan ibu? Ya. Kesembuhan. Oh, hanya mengharapkan kesembuhan. Iya. Anak pertama perempuan, buah hati ibu Rosdiana. Yang kedua itu laki-laki. Kondisi ibu Rosdiana saat ini cukup memprihatinkan. Keinginan anaknya untuk bisa sembuh dan mengobati anaknya hingga sembuh itu begitu luar biasa. Namun apa daya, pemirsa, keadaan ekonomi ibu Rosdiana tidak memungkinkan bagi dia untuk membawa anaknya berobat ke rumah sakit, kemudian dilakukan proses bedah sehingga anaknya yang bernama Rafa ini bisa kembali riang gembira, masuk sekolah, hidup layak sebagaimana anak-anak pada umumnya. Dari legalitas sendiri mengupayakan supaya Ananda M. Rafa ini berobat lebih lanjut lagi, tapi karena terkendala oleh BPJS, KK dan sebagainya, akhirnya terhambat untuk dibawa ke rumah sakit. Nah, kami berpikir bagaimana anak ini dari yang tidak punya supaya punya. Nah, akhirnya kami pun bekerja sama dengan pihak desa. Pihak desa alhamdulillah sudah buatkan KK sampai sekarang. Kemudian dari pihak Yayasan IBM sudah dibuatkan kartu BPJS, tapi karena kartu BPJS itu harus 2 minggu untuk aktif, makanya untuk Rafa sendiri belum bisa dibawa ke rumah sakit. Nah, upaya-upaya lain yaitu saya bekerja sama dengan Yayasan YBM ya, Yayasan Baitul Mal, yaitu kemarin dikasih 3 juta, tapi alhamdulillah uang 3 juta itu dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari juga. Kemudian kami melakukan penggalangan dana juga melalui musik amal. Nah, dengan hal-hal yang kami lakukan atau upaya yang kami lakukan itu mudah-mudahan bisa membantu oleh dari keluarga M. Rafa dan juga dari pihak DPR juga. Kemarin kami sudah melakukan komunikasi bagaimana dari pihak DPR yang bersangkutan di desa setempat ini mendorong supaya pihak desa maupun pihak dusun itu bekerja sama untuk kesembuhan M. Rafa ini sendiri. Di rumah 4x6 meter inilah Ibu Rosdiana tinggal dan hidup bersama kedua anaknya. Di rumah ini Ibu Rosdiana hidup seperti seorang batang kara. Hidup sebatang kara di rumah ini tanpa suami. Karena 3 tahun lalu suaminya, bapak dari Rafa ini, begitu Rafa lahir, suaminya pergi meninggalkan Rafa entah kemana. Dalam kurun waktu 3 tahun, hanya sekali saja bapaknya Rafa ini datang menjenguk Rafa. Setelah itu, sampai dengan hari ini, mungkin Rafa tidak mengenal sosok bapaknya seperti apa. Bahkan mungkin dalam hidupnya Rafa tidak pernah merasakan
pelayan, dan bagaimana hangatnya pelukan seorang bapak.